Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Anita di sini, tentunya di ruang belajar. Nah anak-anak, kali ini Bu Anita akan membahas materi tentang rangkaian listrik. Kalian mau tahu gimana materinya? Terus simak video ini sampai selesai ya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bu Anita punya beberapa besaran yang harus kalian ingat dan harus kalian hafalkan. Besaran yang pertama yaitu tentang tegangan listrik. Ini biasanya disebut dengan volt dan simbolnya adalah huruf V besar. Nah, yang kedua adalah arus listrik yang biasa disebut dengan ampere dan simbolnya adalah huruf A besar. Lalu besaran yang ketiga adalah hambatan listrik. Ini biasa disebut dengan ohm dan simbolnya adalah tapal kuda. Kemudian besaran yang keempat adalah daya listrik, biasa disebut dengan watt dan simbolnya adalah huruf W besar. Selanjutnya adalah besaran yang terakhir, yaitu besaran tentang energi listrik yang biasa disebut dengan joule atau joule dan simbolnya adalah huruf J besar. Oke anak-anak, itu tadi besaran yang harus kalian ingat dan hafalkan. Sekarang kita masuk ke dalam materinya. Anak-anak, kita masuk ke dalam materi yang pertama. Di materi yang pertama ini kita akan belajar tentang komponen listrik, di mana komponen listrik itu nanti dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah sumber listrik atau komponen listrik yang menghasilkan arus listrik. Contohnya apa saja ya? Contohnya ada baterai, kemudian ada aki dan genset. Kemudian komponen listrik yang kedua adalah penghantar listrik, yaitu zat yang dapat menghantarkan arus listrik baik berupa zat padat, zat cair, dan zat gas. Karena sifatnya yang konduktif, maka disebut dengan konduktor. Konduktor yang baik adalah konduktor yang memiliki hambatan jenis yang kecil. Contohnya adalah kabel tembaga yang memiliki hambatan yang lebih kecil dibandingkan dengan kabel yang terbuat dari besi. Lalu komponen listrik yang ketiga yaitu komponen listrik yang menggunakan arus listrik. Contohnya ada saklar, kemudian ada lampu. Oke anak-anak, kita akan masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah tentang rangkaian listrik sederhana. Wah, pastinya nggak ribet ya kalau bikin rangkaian listrik sederhana. Oke, rangkaian listrik yang sederhana artinya adalah hubungan sumber listrik dengan komponen listrik lainnya yang dirangkai atau disusun menjadi satu kesatuan. Seperti itu anak-anak. Jangan lupa ya, diingat. Nah, rangkaian listrik sederhana ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka. Di sini tandanya atau ciri-cirinya adalah dia tidak ada arus listriknya. Lalu lampunya mati karena tidak ada arus listriknya. Kemudian saklarnya juga terbuka. Kemudian jenis rangkaian listrik yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup. Nah, di sini ciri-cirinya berkesebalikan dengan rangkaian yang terbuka tadi. Kalau di rangkaian listrik yang terbuka tadi tidak ada arusnya, kalau di sini yang tertutup arusnya itu ada, lampunya juga menyala dan saklarnya tertutup. Nah, seperti itu ya anak-anak materi kita yang kedua. Sekarang lanjut ke materi yang ketiga. Anak-anak, materi kita yang ketiga adalah tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Bu Anita akan menjelaskan perbedaan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Kalian dengarkan dan simak baik-baik. Yang pertama, pada rangkaian listrik seri. Ciri-ciri pada rangkaian listrik seri ini yang pertama yaitu kabel disusun secara berderet. Lalu yang kedua, kabel tidak memiliki percabangan. Yang ketiga, arus yang mengalir pada tiap komponennya adalah sama. Kemudian yang keempat adalah hambatannya menjadi lebih besar. Lalu yang kelima adalah mengurangi biaya pemakaian kabel. Jadi akan lebih hemat ya dalam menggunakan kabel. Kemudian yang terakhir adalah energi yang diserap pada setiap komponen ini semakin kecil. Salah satu contohnya pada rangkaian seri ini adalah contoh bendanya adalah senter.
Nanti kita akan praktek membuat senter sederhana. Oke. Nah, anak-anak, itu tadi adalah ciri-ciri rangkaian listrik seri. Kita pindah ke rangkaian listrik paralel. Apa saja ya ciri-ciri pada rangkaian listrik paralel ini? Yang pertama yaitu satu, komponen listriknya disusun secara bersusun atau sejajar. Lalu yang kedua adalah arus yang mengalir itu berbeda-beda atau arusnya itu berbeda-beda besarnya. Kalau yang seri tadi itu adalah arusnya sama, yang paralel ini arusnya berbeda. Kemudian lanjut ke ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga, hambatannya adalah lebih kecil. Kemudian yang keempat adalah kabel yang dibutuhkan pada rangkaian paralel ini lebih banyak. Seperti itu anak-anak. Jadi agak ribet ya dalam menggunakan rangkaian listrik paralel ini. Oke anak-anak, seperti itu ya materi yang kita bahas kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Anita sampaikan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.